Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavia Wahyu Utami dengan NIM 401190295 dari kelas Ekonomi Syariah J. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang analisis jabatan atau pekerjaan. Pengertian analisis jabatan. Menurut Faustino Cardoso Gomez, analisis jabatan adalah proses pengumpulan informasi mengenai suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seorang pekerja yang dilaksanakan dengan cara mengamati atau mengadakan wawancara terhadap pekerja dengan bukti-bukti yang benar dari supervisor. Arti penting analisis jabatan: menilai bagaimana tantangan lingkungan mempengaruhi jabatan-jabatan perseorangan, menghapus syarat-syarat jabatan yang tidak diperlukan penyebab diskriminasi dalam kesempatan kerja, menemukan unsur-unsur jabatan yang membantu atau menghalangi mutu kehidupan kerja, merencanakan syarat-syarat SDM yang akan datang, menyesuaikan pelamar jabatan dengan lowongan jabatan, menentukan kebutuhan pelatihan bagi karyawan baru dan karyawan lama, membuat rencana untuk mengembangkan potensi karyawan, menentukan standar pelaksanaan pekerjaan yang realistik, menempatkan karyawan pada jabatan yang menggunakan kecakapan secara efektif, dan memberikan upah yang cukup kepada para pemegang jabatan. Tujuan analisis jabatan. Yang pertama, untuk menyusun uraian jabatan atau job description dan persyaratan jabatan atau job specification. Uraian jabatan ini dapat memberikan informasi berupa jenis dan tanggung jawab, prosedur mengerjakannya, dan alasan pemangku jabatan melakukan pekerjaan tersebut. Tujuan selanjutnya yaitu sebagai dasar untuk melaksanakan kegiatan manajemen SDM. Kegiatan-kegiatan yang dimaksud adalah penilaian kinerja pejabat yang bersangkutan, apakah sudah sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga hal ini dapat memberikan pertimbangan dalam mengambil tindakan jika ada kesenjangan antar prestasi kerja dengan uraian jabatan. 5 tahap dasar analisis jabatan. Tahap pertama, pengumpulan latar belakang informasi. Dengan mengumpulkan informasi, pengujian informasi, membuat deskripsi jabatan dan bagan organisasi, informasi upah gaji. Tahap kedua, pemilihan kedudukan yang representatif, yaitu dengan penentuan kedudukan sesuai kemampuan dan persyaratan yang ditentukan untuk karyawan. Tahap ketiga, pengumpulan data analisis jabatan. Pengumpulan data yang relevan dengan kemampuan dan keahlian karyawan. Tahap keempat, pengembangan deskripsi jabatan. Mengembangkan deskripsi jabatan sesuai keperluan perusahaan. Tahap kelima, pengembangan spesifikasi jabatan dengan menguraikan kebutuhan karyawan. Pengertian klasifikasi pekerjaan. Menurut Anwar Prabu Mangkunegara, klasifikasi pekerjaan adalah proses pengkategorisasian kedudukan sesuai dengan jenis kerja yang dilakukan, jenis kecakapan yang dibutuhkan, atau faktor lainnya yang berkaitan dengan kerja. Sistem klasifikasi pekerjaan. Yang pertama, masukkan informasi, yaitu di mana dan bagaimana si pekerja memperoleh informasi yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan. Yang kedua, proses-proses mental, yaitu pertimbangan apa yang ditekankan dalam pembuatan keputusan, perencanaan, dan aktivitas-aktivitas, serta proses informasi apa yang dilibatkan dalam pelaksanaan pekerjaan. Yang ketiga, output pekerjaan, yaitu aktivitas-aktivitas fisik apa yang dilakukan oleh para pekerja dan alat-alat apa yang dipakai oleh para pekerja. Yang keempat, relasi dengan orang. Relasi dengan orang lain yang bagaimana yang dituntut dalam pelaksanaan pekerjaan. Yang kelima, konteks pekerjaan, yaitu dalam konteks fisik dan sosial apa pekerjaan dilaksanakan. Yang keenam, metode-metode kerja, yaitu metode-metode atau teknik-teknik apa yang digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan. Yang ketujuh, ciri-ciri pekerja, yaitu ciri-ciri kepribadian atau kemampuan-kemampuan apa yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pekerjaan. Aspek-aspek yang diperlukan dalam analisis jabatan. Yang pertama, mengenai jabatan. Ada nama jabatan, metode dan prosedur kerja masa kini,
kondisi fisik dalam lingkungan kerja, hubungan antara pekerjaan yang satu dengan pekerjaan yang lain, kondisi-kondisi penerimaan karyawan. Dan yang kedua yaitu mengenai karyawan. Ada ciri-ciri jasmaniah karyawan, ciri-ciri rohaniah karyawan, dan latar belakang karyawan. Metode-metode analisis jabatan. Yang pertama, metode observasi. Kelebihan dari metode observasi yaitu dapat menggali informasi pekerjaan secara aktual dan dapat menghimpun informasi dalam waktu relatif singkat. Adapun kelemahan metode observasi adalah tidak tepat digunakan untuk pekerjaan yang memerlukan pelatihan yang intensif dan tidak mungkin digunakan untuk menganalisis pekerjaan yang berbahaya. Metode yang kedua yaitu metode wawancara atau interview. Kelebihan metode wawancara yaitu dapat menghimpun informasi pekerjaan yang bersifat standar dan tidak standar, dapat mengungkapkan informasi pekerjaan yang pelaksanaannya dominan bersifat fisik dan mental, serta lebih luas menjaring informasi pekerjaan dibandingkan metode lain. Kemudian, kelemahan dari metode wawancara adalah karyawan yang diwawancarai cenderung tidak jujur dalam memberikan jawaban karena merasa curiga. Yang kedua, pertanyaan yang tidak jelas dan sulit sering disalah tafsirkan. Yang terakhir, kelemahan metode ini dapat dikurangi dengan bantuan metode lain. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.